B. Tujuan bimbingan kelompok. 1. Membantu siswa mengenali dan memahami dirinya dalam berhubungan dengan orang lain. 2. Melatih siswa memperoleh keterampilan sosial. 3. Melatih siswa untuk dapat bersikap tenggang rasa dengan orang lain. 4. Melatih siswa untuk dapat mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok. 5. Melatih siswa dapat bersikap terbuka di dalam kelompok. C. Asas-asas bimbingan kelompok. Asas bimbingan kelompok terbagi menjadi 6, yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kemandirian, asas kekinian, dan asas kenormatifan. D. Tahap-tahap bimbingan kelompok. A. Tahap pembentukan. Tahap pembentukan merupakan tahap pengenalan, tahap pelibatan diri atau tahap memasukkan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. B. Tahap peralihan. Tahap ini merupakan jembatan atau tahap pertama dan ketiga. Ada kalanya jembatan ditempuh dengan amat mudah dan lancar. Artinya, para anggota kelompok dapat segera memasuki kegiatan tahap ketiga dengan penuh kemauan dan kesukarelaan. C. Tahap kegiatan. Tahap kegiatan merupakan inti dari kegiatan kelompok. Maka aspek-aspek yang menjadi isi dan pengiringnya cukup banyak, dan masing-masing aspek tersebut perlu mendapat perhatian yang seksama dari pemimpin kelompok. D. Tahap pengakhiran. Pada tahap pengakhiran bimbingan kelompok, pokok perhatian utama bukanlah pada berapa kali kelompok itu harus bertemu, tetapi pada hasil yang telah dicapai oleh kelompok itu. A. Tahap permulaan. Pada tahap permulaan ini, konselor perlu mempersiapkan terbentuknya kelompok. Pada tahap ini, dilakukan upaya untuk menumbuhkan minat bagi terbentuknya kelompok. B. Tahap transisi. Tahap transisi merupakan masa setelah proses pembentukan dan sebelum masa bekerja. Transisi dimulai dengan masa badai, di mana anggota kelompok mulai bersaing dengan yang lain dalam kelompok. C. Tahap kegiatan. Tahap ini sering disebut sebagai tahap bekerja, penampilan, tindakan, dan pertengahan yang merupakan inti kegiatan konseling kelompok, yang memerlukan alokasi waktu yang terbesar dalam keseluruhan kegiatan konseling kelompok. D. Pengakhiran. Tahap akhir atau penghentian pertemuan kelompok yang penting adalah bagaimana keterampilan anggota, termasuk konselor, dalam mentransfer apa yang telah mereka pelajari dalam kelompok. Strategi konseling kelompok. 1. Langkah awal. Langkah awal atau tahap awal diselenggarakan dalam rangka pembentukan kelompok sampai dengan mengumpulkan para peserta yang siap melaksanakan kegiatan konseling kelompok. 2. Perencanaan kegiatan. Perencanaan kegiatan konseling kelompok meliputi penetapan antara lain: 1. Materi layanan, 2. Tujuan yang ingin dicapai, 3. Waktu dan tempat, 4. Sasaran kegiatan, 5. Bahan dan sumber bahan untuk konseling kelompok, 6. Rencana penilaian. 3. Pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang telah direncanakan kemudian dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan berikut: A. Persiapan, B. Pelaksanaan tahap-tahap kegiatan. 4. Evaluasi kegiatan penilaian. Kegiatan bimbingan kelompok difokuskan pada perkembangan pribadi secara positif dan hal-hal yang dirasakan mereka berguna. 5. Analisis dan tindak lanjut hasil penilaian kegiatan konseling kelompok. Perlu dianalisis untuk mengetahui lebih lanjut kemajuan para peserta dan penyelenggaraan bimbingan kelompok. C. Tahap konseling kelompok. 1. Tahap pembentukan. Kegiatan yang ada pada tahap pembentukan konseling kelompok. A. Pengenalan dan pengungkapan tujuan. B. Terbangunnya kebersamaan. C. Keaktifan pemimpin kelompok. 2. Tahap peralihan. Kegiatan yang ada pada tahap peralihan konseling kelompok. A. Suasana kegiatan. B. Suasana tidak seimbang. C. Merupakan jembatan antara tahap 1 dan 2. 3. Tahap kegiatan. Kegiatan yang ada pada tahap kegiatan konseling kelompok. A. Pengemukaan permasalahan. B. Pemilihan masalah. C. Pembahasan masalah. 4. Tahap pengakhiran. Tahap ini merupakan tahap penutup dari serangkaian kegiatan konseling
kelompok dengan tujuan telah tuntasnya topik yang dibahas oleh kelompok tersebut. D. Tugas, fungsi, dan pandangan keterampilan konselor. Tugas-tugas konselor: membentuk dan mempertahankan kelompok, membentuk norma-norma dalam kelompok, membentuk budaya dalam kelompok. Fungsi konselor: sebagai pengatur lalu lintas atau pemegang kendali, sebagai model perilaku yang sesuai, sebagai katalisator, sebagai fasilitator komunikasi. Keterampilan konselor: perilaku attending atau menghampiri klien, empati, refleksi, eksplorasi. Materi yang kedua adalah model keterampilan pengembangan tim. A. Konsep dasar perkembangan tim. Tim adalah sejumlah kecil orang yang memiliki keahlian yang saling melengkapi. Dalam pengembangan tim, teamwork menjadi sebuah kebutuhan dalam mewujudkan keberhasilan kerja. Para ahli mengatakan bahwa keberhasilan organisasi bergantung pada teamwork daripada individu yang menonjol. Teamwork sendiri dapat meningkatkan kerjasama dan komunikasi di dalam antar bagian-bagian perusahaan. Jenis-jenis teamwork: 1. Tim formal, 2. Tim vertikal, 3. Tim horizontal, 4. Tim dengan tugas khusus, 5. Tim mandiri, 6. Tim pemecahan masalah. B. Perkembangan tim: sebuah tim yang di dalamnya terdiri dari orang-orang yang bekerja sama tak lepas dari tahap-tahap perkembangan yang akan dilalui. Adapun tahap-tahap perkembangan tim tersebut adalah A. Forming atau pembentukan tim, yaitu tahap untuk mengenal satu sama lain dan untuk membentuk komitmen individu pada tugas yang akan dikerjakan. 2. Storming atau penormaan. Tahap ini merupakan periode konflik dan kompetisi anggota tim. 2. Norming atau penormaan. Tahap ini aturan-aturan sudah terbentuk dan anggota tim sudah mengetahui tugas dan tanggung jawab. 4. Performing atau pelaksanaan. Pada tahap ini, anggota tim mulai menunjukkan performa atau kinerja yang diharapkan, sehingga tim sudah dapat menjalankan fungsinya secara penuh untuk mencapai tujuan. 5. Adjourning atau penundaan. Tahap merupakan tahap pembubaran tim. C. Cara membangun tim yang produktif. Produktivitas tim tergantung pada kepastian bahwa suatu struktur kerjasama yang bersih mendasari usaha tim, mengajarkan anggota tim keterampilan kelompok yang mereka perlukan untuk memberikan kontribusi. Dengan kata lain, keseluruhan makalah ini adalah tentang membangun tim yang produktif. Tujuan kooperatif yang jelas, komunikasi yang efektif, kepemimpinan yang baik, pengambilan keputusan yang efektif, manajemen konflik yang konstruktif, dan penggunaan kekuatan yang positif. Semuanya memegang peranan penting dalam produktivitas. Baiklah, itulah materi yang sudah saya jelaskan. Terima kasih.